Ada identitas lah. Iya, orang saya juga diminta kok, Iya betul. ya kan? Itu dilihat tuh KTP-nya. Lah terus berarti selama ini ketika bilangnya itu mantan Islam dari lahir gitu kan, ternyata apa? Dilahirkan oleh kedua orang tua yang Kristen, sehingga orang tuanya itu mendidik dalam iman di dalam Kristus. Kemudian ketika dia dewasa tertariklah sama lontong Arab gitu loh. Nah, ketika tertarik sama lontong Arab ini, kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Dan yang saya paling paling saya enaknya lagi, saya pernah dengar dia debat sama orang orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus. Dikata-katain sama dia. Waktu itu saya mikir, astaga, ini orang nggak tahu diri ya. Padahal itu dirinya pun seperti itu. Tapi sama dia dikata-katain gitu loh. Kok kamu ini gitu loh, tergila-gila sama tuyulnya ini gitu loh, umatnya Kanjeng. Nah, itu makanya kok jadi semunafik itu. Ini makanya saya nggak dapat solusi logis nih. Kalau misalnya itu ditutup-tutupi aja untuk internal, sedangkan kalau masalah itu bahkan dia mengangkat suatu suatu konflik dengan tendensi yang jahat itu tadi ya. Saya kemarin dengar Elia dibegitukan, dalam hati saya itu menangis teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan berita Apologetik Channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan, teman-teman. Dan ini kacamata kita patah ya gara-gara salah letak, jadinya keimpit barang, jadinya seperti ini. Dan karena ini barang murah, nggak apa-apa lah ya, nanti kita beli lagi yang baru, lagi pesan. Jadi sementara begini saja, ya agak mereng. Oke, dan di kesempatan ini kita akan membahas kelanjutan, teman-teman. Kelanjutan konflik dari Elia Miron dan Agatha. Kemarin sudah sampai nangis-nangis ya, dimana Elia Miron tidak menyangka bahwa Agatha sekejam itu. Orang yang pernah dia anggap penting dalam hidupnya. Orang yang pernah tinggal bareng. Orang yang pernah dia pedulikan, ternyata tega menikam dia dari belakang, bahkan membongkar penyakitnya. Jadi rahasia penyakit Elia Miron itu hanya diketahui oleh orang-orang terdekat. Tapi kok bisa orang-orang terdekat ini malah membocorkannya? Jadi bisa dibilang Elia Miron ini sakit hati kedua kalinya ya. Sebelumnya sama Lina Wijaya yang dia anggap sebagai mama angkatnya, udah seperti maminya gitu kan. Orang yang bisa dia percaya ternyata menikam dia, memanfaatkan dia. Saat dia terkenal, maminya minta bayaran. Oke? Selain minta bayaran, juga tega membocorkan penyakit yang diidap oleh Elia Miron. Begitu juga dengan Agatha, teman-teman. Bayangkan, Agatha tega menyampaikan bahwa saya tahu obat yang kamu makan ya. Ya karena memang penyakit 3 huruf itu ya obatnya cuma satu ya. Apa namanya ya? Ya saya lupa lah, pokoknya ada obatnya dan itu memang obat untuk penyakit 3 huruf itu. Yang harus diminum secara rutin oleh penderitanya. Kalau nggak bahaya. Ya, jadi mereka bisa survive dengan minum obat itu. Dan si siapa melihat langsung ya, Agatha melihat langsung bahwa Elia Miron mengkonsumsi obat itu karena memang tinggal satu apartemen. Otomatis tahu gitu kan, obat apa ini gitu, penasaran, nanya gitu. Nah, dari situlah Elia Miron merasa sangat kecewa. Dan tentunya teman-teman, yang namanya Polycarpus pasti ada kubunya. Pasti ada kubunya ya. Dan kali ini Ki Ahmad, teman-teman, salah satu Polycarpus, ya, salah satu penghujat juga yang tidak kalah sadisnya dalam menghujat dengan Elia Miron dan Agatha, ini angkat bicara. Jadi bisa dibilang ini mirip. Kalau Agatha sama siapa ya? Elia kan ya bisa dibilang ini umurnya beda, stylenya beda ya. Tapi kalau Ki Ahmad itu dengan Elia Miron itu seperti Upin Ipin kalau saya bilang. Ya, seperti Upin Ipin, mirip mereka dua. Hujatannya, kelakuannya sama ya. Kelakuannya mirip teman-teman. Dan bahkan dua-duanya sama gitu kan, kecenderungan seksualitasnya agak-agak aneh. Agak aneh gitu. Yang satu LGBT, kalau Ki Ahmad ada psycho-psychonya teman-teman. Dan for your information ya, kita dapat beberapa fakta tentang Ki Ahmad yang baru-baru ini diusir dari sebuah kontrakan
lantaran suka bawa cewek. Ya, jadi pemilik kontrakannya atau pemilik rumah tersebut itu adalah penonton dia, yaitu adalah pendukung Polycarpus ya, penonton debat, dan dia kasih Ki Ahmad tinggal secara gratis, tapi Ki Ahmad bawa perempuan, teman-teman, bawa perempuan, dan itu membuat shock pemilik rumah tersebut, karena dia pikir apologet Kristen ini kelakuannya baik, dia pikir apologet Kristen ini mencerminkan ajaran Kristen. Tapi kok bisa kumpul kebo gitu kan, kumpul kebo, habis itu jorok gitu. Ya inilah Polycarpus, teman-teman. Jadi jangan kalian pikir kelakuan mereka tuh akan seperti Yesus. No, kelakuan mereka tuh bejat, teman-teman. Karena mereka ini adalah pengikut Yudas. Ya, jadi jangan berharap banyak bagi donatur-donatur yang berpikir, wah ini hebat anak muda ini. Ya hebat menghujat. Selain menghujat nggak ada skillnya, silakan dites. Silakan dicoba ya, kalau nggak percaya. Jadi Ki Ahmad ini bangkit untuk membela Elia Miron, ya, dimana dia bisa dibilang dia merasa bahwa ini kan teman baik saya, senasib sama saya, kenapa digituin gitu kan. Apalagi menurut Ki Ahmad, Agatha ini tukang tipunya gitu. Kok tukang tipu bisa ya? Udah jelas-jelas sudah terbongkar bahwa dia bukan murtadin, dia lahir Kristen, tapi dengan PD dia menyebarkan kekristenan dengan menipu. Dan itu seperti dibiarkan oleh romonya. Padahal romonya harusnya tahu kan. Romonya udah tahu harusnya. Ini kok romonya membiarkan orang seperti itu. Bahkan yang lebih konyol, masih banyak channel-channel kesaksian murtadin, channel-channel Polycarpus yang masih menampilkan kesaksian bohong dari Agatha ini. Nggak dihapus, teman-teman. Salah satunya Diaspora TV ya. Dimana di Diaspora TV itu Agatha bercerita bahwa dia adalah murtadin, lahir Islam, bahkan dia bilang pernah naik haji sama mamanya. Ya, sudah naik haji gitu. Padahal ternyata faktanya dia lahir Kristen. Oke? Dia masuk Islam karena menikah. Itu pun tidak menjalankan syariat Islam. Sholat nggak pernah. Jadi cuma masuk Islam karena nikah. Orang ini jauh dari agama, teman-teman. Orang yang tidak mengenal agama. Tapi karena setelah menjanda, dia miskin, hidupnya susah, dia lihat ada peluang dapat uang dengan menghujat agama orang, maka dia terjun. Supaya laku, dia ngaku murtadin. Karena kalau dia nggak bilang dia murtadin, mungkin kurang untuk awal-awal laku. Ya, walaupun akhirnya dia bisa laku lantaran hujatan ya, bukan karena murtadinnya ya. Jadi harus kita akui dia terakhir-terakhir itu laku ya karena hujatan yang dia buat. Tapi untuk awal-awal supaya orang kenal, dia jual murtadinnya. Ya, dia jual hal tersebut. Ini sadis dan ya memang begitulah kelakuan Polycarpus, mau gimana juga ya. Kalau nggak menipu, mereka tuh nggak bisa makan, teman-teman. Nggak bisa. Terus menurut mereka menyebarkan ajaran mereka dengan tipu daya kan diperbolehkan. Betul nggak? Menurut mereka kan boleh. Takia Korintus, menipu demi kemuliaan agamanya, nggak apa-apa. Dan ternyata dibiarkan juga oleh romonya. Dibiarkan, teman-teman. Bagaimana mungkin orang seperti ini kalian biarkan menyebarkan ajaran agama? Orang yang jelas-jelas akhlak dan kelakuannya bejat. Oke? Ki Ahmad nggak terima, nangis dia, teman-teman. Sedih ya melihat saudaranya diperlakukan gitu. Dan supaya lebih jelas mungkin kita dengarkan dulu, teman-teman ya, karena saya juga lagi nggak fit, jadi nggak bisa banyak ngomong. Ya, yang di diaspora itu. Dan itu nggak cuma di situ ya, banyak di live-nya pun dia juga ngaku gitu. Nah itu ketika mewakili gereja, ini saya kasih tahu kalau dia tuh mewakili gereja, ya gereja Ortodoks Indonesia, dia mewakili loh, karena dia tuh di blessing khusus untuk penginjilan di media sosial. Itu. Oh, kayak apa? Aduh, kalau di Koptik itu, aduh pelayan apa gitu, lupa namanya. Dikasih ini blessing. Iya, di blessing gitu loh. Nah ini kalau yang di blessing aja yang melakukan seperti itu loh, ini apakah tegurannya nggak ada gitu loh? Aku udah beberapa kali loh sampaikan ke Romo loh, chatnya apa segala macam gitu kan. Mungkin Romo juga udah sampaikan sih, tapi memang orangnya juga yang kayak susah dibilangin gitu loh.
Aku udah sampaikan ke Romo Daniel, ke Romo Aji ya, terus juga ke Romo Dimitri. Tapi ya udahlah gitu loh. Sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang suka mau mengumbar gitu ya, apalagi di publik gitu. Aku udah kasih tahu dari dulu gitu. Cuma ya udahlah, yang namanya manusia ya kan, biarlah. Makanya itu kalau yang seperti itu dibiarkan, ini kan jatuhnya jadi kita melihatnya kayak apakah itu sungguhan dibiarkan gitu loh. Lah terus efek sampingnya banyak orang yang ditipu itu apakah kemudian dibiarkan saja gitu loh. Cukup udah pengakuan dosa saja gitu sama Romo gitu. Selesai gitu. Jadi fakta itu nggak perlu diketahui oleh publik gitu, yang mana yang benar. Ini kan jadinya ambigu. Itu makanya saya itu jadi kayak risih itu loh. Dengan yang kayak begitu-begitu, jangan sampai lah yang seperti itu. Sampai Bang Meta pun itu sampai di video yang di diaspora itu yang waktu kesaksian itu Murtadin itu dia sampai dia sendiri ketipu. Dia bilang ini Agatha ini ditanya tentang lagu sekolah minggu pun nggak tahu dia. Dibilang begitu. Jadi sampai yang orang yang katanya kuliah di Leiden pun itu kena tipu. Nah ini saya yakin ya, Romo pun itu kan ketika membaptis itu kan tahu kan, lihat KTP-nya kan, betul nggak Elia? Ada identitas lah. Iya, orang saya juga diminta kok, Iya betul. ya kan? Itu dilihat tuh KTP-nya. Lah terus berarti selama ini ketika bilangnya itu mantan Islam dari lahir gitu kan, ternyata apa? Dilahirkan oleh kedua orang tua yang Kristen, sehingga orang tuanya itu mendidik dalam iman di dalam Kristus. Kemudian ketika dia dewasa tertariklah sama lontong Arab gitu loh. Nah ketika tertarik sama lontong Arab ini, kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Dan yang saya paling saya enaknya lagi, saya pernah dengar dia debat sama orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus. Dikata-katain sama dia. Waktu itu saya mikir, astaga ini orang nggak tahu diri ya. Padahal itu dirinya pun seperti itu. Tapi sama dia dikata-katain gitu loh. Kok kamu ini gitu loh, tergila-gila sama tuyulnya ini gitu loh, umatnya Kanjeng. Nah, itu makanya kok jadi semunafik itu. Ini makanya saya nggak dapat solusi logis nih. Kalau misalnya itu ditutup-tutupi aja untuk internal, sedangkan kalau masalah itu bahkan dia mengangkat suatu konflik dengan tendensi yang jahat itu tadi ya. Saya kemarin dengar Elia dibegitukan, dalam hati saya itu menangis teman-teman. Ya karena walaupun Elia ini koptik gitu ya, dan saya itu dalam kelas apologet pun itu saya bongkar habis-habisan tuh tentang miafisit dan sebagainya. Ini terus terang. Tapi kalau bicara tentang seseorang ya, yang saya teleponan baik apa, kemudian diperlakukan dengan cara yang tidak hormat. Ya, sepanjang itu saya lihat tuh kok jadi terpojok seperti itu. Disitulah saya yakin ini nggak bisa nih kalau mau mojokin saya, nggak bisa. Soalnya saya pegang tuh akhlaknya dia ketika ngancem-ngancem mau doxing saya, nggak ada masalahnya dengan saya, sama tuduhannya dia kepada orang laki-laki sama-sama yaitu tuduhan. Nah ketika itu saya bawa tuh, jadi nggak usah merasa tersakiti ketika ada orang yang dalam tanda kutip mendoxing Anda. Toh itu juga adab yang Anda lakukan gitu loh kepada saya. Ancamannya itu gitu loh. Tapi jauh dari semua yang dimaksud didoxing segala macam. Yang dirahasiakan itu bukan mukanya.
Kalau saya ini kan yang dirahasiakan itu memang ini saya kan seluruhnya gitu loh. Makanya saya tidak mau menampilkan wajah saya dan seterusnya. Tapi yang masalahnya yang dia rahasiakan ini nama itu hal yang kebohongan yang mau dia rahasiakan. Cuman itu, sesimpel itu. Kebohongan yang mau dia tutupi untuk tujuan penginjilan. Ya, apakah sah melakukan penipuan untuk tujuan penginjilan? Apakah itu menjadi berkat untuk gereja? Itu jadi pertanyaan moralitas ya, moralitas gereja itu. Saya lihat Kristus tidak menyukai hal itu. Ya itu yang ku bilang tadi. Itu sebenarnya bukan pertanyaan lagi, sudah bisa langsung kejawab kan. Kasihan yang sudah memperjuangkan gitu kan, sampai ada narasi-narasi, apalagi TikTok ini kan gak bisa dikontrol ini narasi kan, narasi penonton, komen-komen gitu kan, sudah bilang langsung oh berarti kerjasama dan lain sebagainya, udah ada kesimpulan masing-masing kan. Itu yang kasihan siapa coba gitu kan. Sedangkan kita tahu yang jangankan yang gereja sudah ada arasnya di Indonesia. Yang belum ada arasnya di Indonesia. Yang sudah ada arasnya aja sulit bangun gereja. Iya enggak? Terus jangan sampai gara-gara kayak gini, wah itu merembet kemana-mana jadinya kan, semuanya jadi kena gitu. Kasian juga. Kalau gue berpikirnya gini kayak ya, mungkin ini karena gue udah lapar banget juga nih. Kalau gue ya pribadi ya, even gue bisa ya ini juga duri dalam daging. Even gue bisa membalas jauh lebih jahat, gitu kan. Tapi kalau kayak gini-gini, gue pasti mikir, gitu. Maksudnya apakah, even itu orang salah banget gitu ya. Even itu orang, bejat banget, rendah banget. Dan gue punya kemampuan, gue punya kapasitas untuk membalas jauh lebih jahat. Gitu kan. Kalau mungkin kalau dulu enggak mikir gitu kan, masih patah pensil istilahnya. Tapi kalau sekarang kayak ya lebih menahan diri lebih baik lah. Gitu. Itu bagi gua. Kita lebih apa ya? Kadang berpikir bodoh amat juga itu. Yang kayak lu bilang tadi, berpikir apatis itu. Kadang dibutuhkan gitu kan. Kalau orang sudah tidak mau menerima, kita sudah mau memberitakan, orang gak nerima, ya kebaskan kaki dan tinggalkan. Gitu. Tapi ya biarlah teman-teman lah ya, kalau kalian mau ini lanjut. Ya jangan lupa tetap melihat Tuhan Yesus lah. Jangan sampai kita lupa melihat dia. Imron, silakan Imron. Waktu dan tempat dipersilahkan. Gue udah lapar. Nyapa kita? Makan apa kita? Makan Imron itu makan apa lagi? Diterjemahkan ke ini ya, dialek Arab. Elia jadi apa tuh kalau di Islam kan? Ilyas. Ilyas ya, Ilyas Imron. Iya, Ilyas.
Ini gue mau klarifikasi dulu ya sekali lagi nih. Ini baru gue ngomong udah langsung lari narasi nih di komen. Astaga, gue nggak mau disebut netral ya, nggak mau. Itu. Netral bah. Kalau Netral salah tuh tetap pas mau gua harus parkir bilang aja, salah. netral. Iya, salah tetap salah, benar tetap benar. Nggak bisa netral. Ya. Cuman kan pilihan untuk merespon itu ada di masing-masing orang. Kiamat mungkin milih untuk merespon seperti itu, ya itu hak masing-masing. Gue nggak bisa melarang, nggak bisa mengarahkan juga, gitu kan. Itu pilihan masing-masing. Gue nggak bisa bilang juga, oh itu buruk caramu merespon, oh ini baik caranya seperti ini, nggak bisa juga. Makanya gue bilang kalau gue bisa membalas sesuatu itu lebih parah dari itu, gue akan selalu berpikir dulu 2 kali gitu. Kalau gue apakah ya balik lagi ya, apakah manfaatnya lebih besar itu kalau memang dianggap lebih besar ya. Tapi ya kalau aku ya inilah ya kiamat sama WK ya. Aku tuh sebenarnya tuh enggak takut itu masalah yang kayak yang sensitif yang dia sebut-sebutin itu loh. Penyakit lah apalah macam-macam tuh. Soalnya itu dulu dari si LW itu kan udah lama kan yang kayak gitu kan. Itu pun aku nggak mau bales gitu loh, karena ya udahlah gitu, nggak apa-apa gitu loh, terserahmu lah gitu. Yang aku kecewanya tuh pas dia bilang kalau aku itu mau jual dia gitu loh. Itu yang buat aku tuh aduh sakit hati sekali saya ini tuan gitu loh, karena kamu mau ngomongin saya, bilangin saya ini itu ke apa terserah deh pokoknya nih, nggak apa-apa. Nggak masalah-masalah pribadi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi pas dia bilang Samudi saya nyesel kenal kamu, terus apalagi ya, saya nyesel kenal kamu, terus kamu sindikat menjual saya. Astaga, itu dia tempat tinggal itu loh, dia setengah aja nggak ada bayar loh, itu dari aku semua loh. Uang dia pergi ke luar negeri itu dari aku loh. Saya punya uang luar negeri, tak kasih dia semua. Tapi dia bilang kayak gitu. Terus waktu keluar dari satu tempat itu, si papa tuh bilang cuma dia yang keluar. Cuma kasihan aku sama dia, aku ikut dia keluar. Karena takut gimana-gimana gitu kan. Karena sampai sekarang pun aku masih tetap berhubungan baik sama mereka. Gitu loh. Jadi ya itu yang buat aku tuh, masa kamu gak bisa lihat gitu loh. Kamu menuduh orang yang dalam tanda kutip, aku gak ngerasa berarti juga ya teman-teman dengan begitu ya. Cuma kalau gak diakui gak apa-apa, tapi kalau sampai dibalikin jadi negatif, kita kan jadi aneh gitu loh. Kita yang lontang-lantung ngurus kesana kesini, ngurus kesana sini, malah kita dituduh yang jahat. Kita dibilang jual dia, sekongkol sama orang Katolik untuk jual dia. Lah, sebagian dari sindikat. Sindikat apa? Dan akhirnya kan dia sendiri tahu kalau bukan aku yang nyebarin paspornya. Tapi sebelum dia tahu itu, waduh aku habis-habisan tuh di doxing sama dia tuh. Tapi setelah dia tahu, dia akhirnya sadar kan kalau yang dia selama ini asumsikan tuh salah gitu loh. Makanya aku bilang kasihan, dia nih mungkin butuh doa, butuh pertolongan, butuh anugerah untuk apa? Untuk hatinya tuh penuh dengan damai gitu loh, agar dia bisa tuh berpikir jernih, sampai berpikir tenang kan, dengan diam dan tenang gitu kan, katanya kan ada kekuatan. Terus kuasailah dirimu agar kamu dapat berdoa gitu loh. Prihatinnya di situ sih, dan aku terharunya kemarin itu karena kok bisa lah dia nih kayak gini ya Tuhan gitu loh.
Padahal dengan jelas itu yang di tempatnya siapa itu yang aku klarifikasi waktu itu dengan jelas loh, chatku dengan orang yang di Malaysia itu, chatku dengan yang lain itu bener-bener make sure kalau dia ini harus aman gitu loh. Karena aku tahu rasanya dikejar-kejar, Kiamat juga tahu lah rasanya dikejar-kejar gimana toh. Dan aku tuh mau dia ini safe gitu loh, selamat gitu. Ya, cuma kalau dia nanggapinnya beda dengan luka yang dia terima bukan dari saya, tapi dia merasa dengan luka yang diterima dari orang itu justru melibatkan saya gitu loh. Jadi dia tuh sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Kasihan sebenarnya ya, maksudnya dia itu tidak punya kemampuan untuk menghubungkan satu peristiwa dengan baik, nggak punya kesempatan untuk berpikir jernih. Semua disemruwetkan gitu loh. Jadi dia ini sebenarnya korban dari pikirannya sendiri. Dia korban dari asumsinya sendiri yang pada akhirnya itu terbukti kan ketika dia tahu kalau sebenarnya aku sama sekali nggak terlibat dalam paspor-paspor dia itu gitu loh. Tapi sebelum dia tahu itu, waduh framingnya luar biasa gitu kan. Jadi ya udahlah, sikap hatiku juga salah sih. Aku itu menginginkan dia celaka, waktu itu kesal gitu kan. Tapi aku aku jujur aja loh. Iya. Aku kesel ya deh kayak gitu. Dan aku tuh kayak gimana nih orang gitu loh. Tapi ya abunaku gereja juga nyadarin gak boleh gitu loh. Yang akhirnya ya udahlah, serahin aja lah kepada Tuhan dan kepada pihak-pihak yang memang berwenang untuk itu gitu. Jadi nggak menyimpan dendam juga kan nggak ada manfaatnya toh. Terus juga nyimpan kesalahan ya kayak kita nggak pernah salah aja gitu. Jadi jatuhnya ke situ sih. Aku bawa ke diriku sendiri, Tuhan, aku tuh juga pernah salah, pernah nyakitin orang, aku juga pernah jahat sama orang. Ya mungkin yang kurasakan ini itulah yang dirasakan orang lain gitu loh dulu gitu. Tapi ya udahlah, semua itu untuk katanya ya ada kebaikan gitu ya. Jadikan kesempatan untuk melepas pengampunan. Iya ya makanya jatuhnya gitu WK. Jadi ya Gue jago ngomong, tapi kalau gue di posisi lu kayaknya udah penjara tau. penjara. Aku sih sempat ya, maksudnya teman-teman tuh pada bilang gitu loh. Kayak dia ngomong dimaki-maki, diminta kunci apart, taunya Elia buka WA dia yang taruh. Oh iya memang, ya kan dia banyak bohongnya. Nah terus memang ada waktu itu kayak teman-teman tuh sempat udah kamu show aja gitu loh. Tapi aku kan nggak mau ada namaku dalam perkara kan. Tapi aku nggak tahu, ada sih teman yang udah sampaikan ke pihak berwajib gitu. Cuma lanjut atau tidaknya itu kan tergantung sayanya toh. Jadi aku bilang lihat dulu aja gitu. Mereka bilang dia ini perlu diajar sebenarnya biar dia ngerti bahwa mulut itu bahaya gitu loh. Tapi aku pikir-pikir lagi, nggak usah lah gitu. Biarlah dia tahu semua. Ini nih cicikku ini nih Ernie Kwang nih, dia ini yang tahu semua nih ceritanya nih. Loh iya loh Kak, dia ini tentang apartemen yang dia bilang-bilang itu kan dia minta balik lagi kan duitnya kan. Padahal apartemen tuh 20 juta itu dari aku loh. Iya loh. Tapi dia bilang saya menyesal kenal. Astaga. Minta balik apa sih? Jadi kan apartemen waktu itu kan 30 juta kan. Apartemen di mana? Gue tahu. Aku sama dia. Aku sama dia waktu itu kan pernah tinggal bareng waktu kita keluar itu kan. Nah, pas nyewa apartemen itu 30 juta. Nah, dia cuma bayar itu 9 juta. Aku bayar 20 juta. Dari cicikku sama dari aku.
Terus pas dia udah pulang dari Malaysia itu kan dia pergi tuh, lari tuh. Nah dia minta ke aku, minta lawang apartemen tuh gitu loh. Jadi yang dia bayar 7 juta itu dia minta balik. Padahal aku juga udah nggak tinggal di situ lagi dan uang itu hangus aja gitu semua loh. Dan dia bilang kamu bayarlah itu kasih sama aku semua lah gitu loh. Maksudnya cicil lah gitu. What? Gitu loh. Maksudnya dia minta sesuatu yang nggak bisa gitu. Karena emang waktu itu juga kan, ya tau lah kondisi sulit tapi Dia pernah mandi di situ nggak, tidur di sana? apa? Dia pernah tinggal di situ nggak, di apartemennya itu? Di apartemenku kita bareng. Pernah live Iya. bareng gimana? Berarti kan termasuk menggunakan fasilitas semuanya kan juga dipakai kan? Iya dipakai, semuanya dipakai. Cuma pas dia pergi ke Malaysia itu dia nggak ke situ lagi. Nah waktu itu aku kan di Israel. Nah aku juga pulang udah nggak mau tinggal di situ lagi aku. Langsung ciao. Pergi. Berapa lama, berapa bulan gitu. Nggak, pokoknya sewa setahun itu hangus deh. Oh, jadi kayak sewanya setahun. Langsung setahun, dipasang. betul. Ya itu kan Tapi kita, atas ini bersama-sama kan? mm-mm. Nah ya, jadi kalau udah ininya atas eh, sama-sama gitu, dan itu dari yang 30 itu dianya 9, ya kan berarti kan udah lebih ini kan, lebih murah kan harusnya. Lebih ringan, dianya lebih ringan gitu loh. Cuma ya, Iya. ya dia mau keluar dari situ, ya aku juga nggak mau. Jadi apartemen itu sama-sama dia pergi, aku juga pergi dari situ. Sama-sama kita nggak pakai lagi gitu loh. Terus nggak disewakan ke orang gitu? Nggak kami sewakan ke siapa-siapa, angus aja itu duit. Orang kaya soalnya Ki, orang kaya. Jadi ya Kalian ya orang kaya ya. Luar biasa loh. Nah, kan carilah forumnya, kamu jual yang lebih mahal, dapatlah marginnya. Udah Dibiarin lewat, aja. udah lewat. nggak ada juga Telat. toh. Udah lewat toh. Iya, kalau ada teman-teman yang mengalami seperti itu kontak saya ya. Saya ini ahli dalam mencari-cari buyer dan Jadi supplier. makel. Halo ya. Lo serius ini? Wah, sekasur katanya. Bukan sekasur ya, apa bodat. Tidak sekasur ya. Kita ada 2 kamar. Ya, Nah, itu pun kalau temboknya mirip ya waktu itu ya. iya, soalnya itu mungkin yang ngomong gitu kebiasaan ini. Satu ruangan untuk semuanya kan. Ada yang Makanya di ya. ruang tamu, ada yang di dalam kamar gitu kan. Boro-boro bro, nggak ada tuh ruang tamunya langsung. Kalau 2 BR biasanya ada tuh, pasti ada living room ya. Iya, itu makanya. Iya, Karena kenapa kita tinggalin? Karena itu emang udah nggak aman tempatnya. Jadi adalah teman-teman kasih tahu itu tempatmu itu udah kedetek atau apa gitu. Ya udah akhirnya dia pergi dari sana, aku juga langsung pergi juga dari situ. Itu. Itu tuh Udah yang deh. kayak begitu-begitu tuh. Itu masa-masa ini enggak sih Elia, yang waktu kamu ke Thailand itu? Berdekatan itu enggak? Berdekatan dengan peristiwa itu enggak, yang kamu ke Thailand terus bukumu ketinggalan? Bukuku. Bukumu itu kan ketinggalan di Thailand, iya kan? Iya. Nah, terus kan yang bawakan kan aku waktu itu. Nah, itu peristiwa yang perkara kamu itu tadi, itu berdekatan dengan itu atau enggak? Atau beda tahun? Itu jauh Ki. Jauh Nggak itu. ikut-ikutan ya, gue nggak tahu ini apa sih Sesudah ini jauh itu, bahas Ki. itu. Biarkan mereka yang membahas ya teman-teman. Itu peristiwa yang jauh itu. Waktu buku tinggal di Thailand ke tragedi itu jauh itu. Oh, beda berarti ya. Iya, aku berarti nggak Beda. ngikutin. Gue ke Thailand makan Iya, kecoa. beda. Kita ke Thailand makan babi hong. Angsyok.
Iya, Makan kecoa, makan kalajengking. aku nggak ada sih coba yang aneh-aneh. Makanan yang umum-umum aja. Hmm. Tuh ada yang bertanya, yang gua heran tuh kok masalahnya selalu perkara uang. Iya kah, selalu perkara uang kah? Gua nggak tahu loh masalahnya ini perkara apa sih sebenarnya. Iya, itu entah kenapa itu banyak perkara itu ada korelasinya selalu dengan uang. Tapi sebenarnya nggak cuman itu, dari komunikasi juga bermasalah gitu. Jadi di semua hal sih jatuhnya. Ngeri ya. Udah deh Kak, doain lah dia itu biar makin ini apa? Ya kalau ini Bete gua aja. langsung aja karena ini memang duit akar segala kejahatan katanya tuh kan. Kalau kalian ada yang lapar nggak punya duit DM gua ya. Ya, ternyata Ki Ahmad juga pernah diancam dan mau didoxing oleh Agatha ya. Jadi memang sebagai sesama korban ini. Bahkan Ki Ahmad mengatakan data-data dia itu terbongkar lantaran Agatha. Jadi orang tahu rumah dia di Malang di mana, terus nama asli dia kan gitu kan. Ya. Kita juga udah tahu semua Victory Alda ini. Oke. Dan ya terserah lah mereka mau ngomong apa, tapi realitanya mereka memang bejat ini teman-teman. Dan inilah hasil tuayan dari apa yang mereka tabur. Kalau saya bilangnya itu sih, ini kan hasil dari perbuatan kalian sendiri. Terus Elia bilang ini Agatha nggak tahu diri ya, dia sewa apartemen cuman bayar 9 juta tapi minta balik uangnya hanya karena baru pakai 1 bulan. Padahal ya sama, uangnya juga nggak balik. Uang Elia Miron lebih banyak nggak balik. Dan awalnya tuh yang diusir dari apartemen Sampeng Emporium itu hanya Agatha. Tapi karena Elia Milon merasa kebersamaan lah, ya nggak enak juga bapak itu ngusir Agatha, tapi kasihan Agathanya nanti kemana gitu. Ya udahlah bareng-bareng, dia pun ikut keluar. Ini versi Elia Milon ya. Benar atau tidak kita belum dengar dari bapak tersebut. Bisa jadi bapak tersebut mengusir mereka karena kelakuan mereka nggak benar. Menurut saya gitu. Ini kan donatur. Harjono kalau nggak salah nama, Hanjono atau siapa namanya ya. Yang pertama ngasih mereka tinggal di apartemen secara cuma-cuma di samping Mall Emporium. Bisa jadi ada CCTV rahasia gitu kan. Karena kadang-kadang orang gitu teman-teman, dia kasih kita nginap, kasih kita pakai rumahnya, tapi dia semua ada CCTV rahasia untuk melihat kamu bagaimana. Ya, bagaimana kamu memperlakukan rumah yang dia titipkan, diamanahkan kepada kamu. Nah, bisa jadi ada CCTV, terus dia liatin, anjir, Agatha dan Elia Miron kumpul kebo teman-teman. Ya, melakukan perbuatan tidak senonoh dan akhlaknya bejat gitu. Bisa jadi kan. Nah, jadi bapak tuh ya marah, usir dia gitu. Saya punya ini teman-teman, cerita gitu ya. Jadi ada salah satu teman ya, dia dikasih tinggal di sebuah villa oleh seorang ibu kaya gitu kan, disuruh pakai villanya, dan di villa tersebut ada CCTV ternyata. CCTV rahasia gitu. Yang istilahnya tersembunyi ya. Dan kawan saya ini teman-teman melakukan perbuatan tidak benar. Perbuatan tidak benar sehingga dia diusir. Diusir teman-teman. Ya. Nah, itulah saya bilang kadang-kadang orang-orang kaya ini ya, kalian pikir dia kasih pinjam gitu aja nggak diawasi, kalian diawasi itu teman-teman. Nah, jadi Elia dan Agatha diusir ya bisa jadi karena perbuatan tidak senonoh, perbuatan tidak benar, jadinya diusir. Oke? Nah, itulah mereka terpaksa sewa apartemen, dan dari apartemen tuh kabur ke Malaysia. Si Elia Miron juga lagi jadi tour guide ke Israel gitu kan. Begitu pulang karena tinggal sendirian ya udahlah nggak mau juga dia, mungkin takut juga ya, takut juga karena Agatha udah mulai nyerang dia. Nanti Agatha bocorkan alamatnya, bocorkan semua, Elia gawat gitu. Jadi dia memilih udahlah menepi juga lah, cari tempat lain yang orang lain nggak tahu ya kan gitu. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Dan ya saya nggak bisa banyak ngomong teman-teman, nih kambuh sakit saya ya, lagi kambuh teman-teman. Jadi ini aja setiap bicara sakit. Dan bagi teman-teman supaya fit ya, kalau saya sih sambil konsumsi ini jadi agak bisa tahan sakitnya teman-teman. Walaupun dokter bilang ini sudah harus operasi ya, nggak boleh ditahan-tahan lagi bang, bahaya.
Tapi karena rajin konsumsi madu masih bisa kita tahan-tahan ini teman-teman. Oke, bagi yang mau beli madu silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi. Kita juga sudah mau jualan kopi per Senin nanti teman, Selasa ya. Ya, Senin sore, Selasa lah kita bilang lebih pastinya ya. Jadi tanggal 20-an Juni nanti hari Selasa kita sudah jualan kopi. Ya 23 Juni sudah available di Tokopedia maupun Shopee kita. Ya silakan klik link pembelian untuk membeli madu dan kopi kami. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini selalu. Dan besok kita mau perjalanan dinas luar kota ya teman-teman. Jadi ada beberapa misi yang kami lakukan di luar kota. Ada beberapa yang rahasia, tapi satu mungkin saya sampaikan aja karena masih oke lah untuk disampaikan, yaitu kita akan mengunjungi Pendeta Yakob Sulistyo ya. Yakob Sulistyo itu bosnya Mikana ya, bosnya Mikana. Pendeta Yakob itu adalah pendeta yang tidak lagi menggunakan istilah Allah, tidak lagi menggunakan istilah-istilah Islam. Jadi dia bilang selama ini Kristen salah, Kristen mencuri nama dari umat Muslim. Dia nggak mau, dia pakai Tuhannya Yahweh, YHWH ya. Itu bagus, jadi kita apresiasi apa yang beliau lakukan, dan kita menyarankan dan meminta agar gereja-gereja yang lain juga mengikuti jejak langkah Yakob Sulistyo dengan tidak mencuri istilah Islam. Kembalikanlah istilah Islam kepada umat Muslim, jangan lagi kalian nggak punya Tuhan gitu, kan bikin malu, masa Tuhan aja harus nyolong dari agama orang lain. Nah ini yang kita akan publikasikan, akan interview, akan sampaikan supaya orang-orang tahu ya, bahwa ternyata bisa loh Kristen itu hidup tanpa mencuri istilah Islam. Ini ada loh pendeta Yakob Sulistyo gitu kan, ada gerejanya, ada jemaatnya. Nah, ini yang mau kita sampaikan ke publik. Terus kita juga akan ada tujuan yang lebih besar lagi yang belum bisa kita sampaikan karena nanti bisa kena intercept, bisa dicegat sama Oten gitu kan. Ya salah-salah makan mungkin kami yang diculik, kami yang dihilangkan gitu, karena mereka takut apa yang akan kami ungkap ya. Jadi stay tune teman-teman, bakal seru perjalanan besok, bakal seru teman-teman. Jadi yang tergerak untuk mensupport ya pergerakan yang saya lakukan dengan teman-teman dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di bawah. Oke, makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini selalu. Aduh, berat. Telan aja berat nih. Oke, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.